Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Berkah meskipun sudah sering bisa di sini berkali-kali dan juga Romo Paroki di sini, tetapi saya tidak berpretensi saya selebriti atau calon presiden yang dikenal sebanyak. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Romo Paulus Agung Wijayanto SE. Sekarang ini saya bertugas sementara di Paroki Satu Sidul Sukorejo. Apa sementara? Karena sebetulnya per 15 Februari saya menjadi Romo Paroki Mulia. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, kita ingat rencana hidup Keuskupan Agung Semarang menghendaki kita untuk mewujudkan peradaban kasih. Peradaban kasih dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena paroki ini dipimpin oleh romo-romo dari keluarga Romo Wiyanto yang ada Romo Iwan juga. Nah, saya juga ada meminta para romo untuk mengajari kami spiritualitas keluarga kudus. Kenapa? Keluarga kudus menjadi sesuatu yang pantas kita wujudkan spiritualitasnya, membangun keluarga kesayangan Allah. Tapi bisa jadi yang terkasih dalam Kristus, kami memang sedang juga membangun keluarga-keluarga supaya menjadi keluarga kesayangan Allah. Tidak ada di Sidoarjo, tetapi dimanapun juga saya tawarkan atau kita tawarkan. Saya kira semua keluarga juga setuju kalau keluarga kita menjadi keluarga kesayangan Allah. Apakah ada yang tidak setuju? Semua ingin keluarga menjadi keluarga kesayangan Allah kan ya? Nah, sebagai tanda kesungguhan Bapak Ibu saudara yang terkasih, kami mau membangun taman doa. Taman doa keluarga kesayangan Allah. Di taman doa itu pusat dari doa adalah bukan, saya tidak anti Bunda Maria dibuang, sudah terlalu banyak Bunda Maria dibuang-buang, tetapi Bunda Maria bersama dengan keluarga kudus Yesus dan suaminya Yosef yang tercinta di dalam sebuah rumah. Di dalam sebuah rumah karena ada keluarga seperti ada keluarga Bapak Ibu, betul kan? Nah, lalu di taman doa itu kita mau apa? Di taman doa itulah kita diharapkan diingatkan terus-menerus bahwa Allah menyertai keluarga kita. Di taman doa itu kita juga bisa memohon supaya respon-respon kehidupan kita berjalan dengan baik. Ada 10 seperti bukan perhentian. Kalau jalan salib kan perhentian kan ya. Ini ada 10 peristiwa di dalam kitab suci di mana kita dapat berpelukan, dapat mensyukuri, dapat mohon supaya keluarga kita diberkati, dibimbing oleh Tuhan. Ada 10 peristiwa. Peristiwa yang pertama apa? Tuhan hadir di dalam pernikahan. Misalkan adalah peristiwa yang pertama. Dengan wanita mengucapkan janji nikah, Tuhan hadir di sana. Peristiwa yang kedua apa? Peristiwa kedua yang membahagiakan keluarga juga peristiwa ketika seorang ibu mengandung. Apakah Tuhan hadir di dalam peristiwa itu? Di dalam Injil ada. Mari kita lihat ketika malaikat menampakkan diri kepada Bunda Maria, malaikat mengatakan, lihatlah Elisabet saudarimu sudah mengandung 6 bulan. Lalu Bunda Maria pergi mengunjungi Elisabet. Artinya apa? Dia dalam bahasa tradisi orang Jawa ikut mitoni, hadir menyertai sampai kapan? Sampai putra dari Elisabet dan Bapak Zakaria
dilahirkan, dia harus berbaptis. Betul kan? Peristiwa apa lagi yang Tuhan hadir? Tentu dalam peristiwa Natal, kelahiran anak-anak, kelahiran anak Tuhan. Anak Bapak Ibu juga anak Tuhan. Betul kan? Tuhan hadir. Peristiwa apa lagi? Kalau diceritakan semua nanti Bapak Ibu nggak mau datang ke sana. Nah, maka nanti silakan. Ada berbagai peristiwa itu di dalam kitab suci hadir. Dibocori satu lagi, tentu juga peristiwa pendidikan ada. Tuhan hadir di dalam pendidikan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, taman doa ini tidak hanya untuk umat paroki Sukorejo, tetapi untuk siapapun juga. Dibuka dan Bapak Uskup sudah setuju untuk itu. Dan saya sangat berterima kasih kepada Romo Triatmoko. Romo, apakah kami boleh meminta bantuan dari Bapak Ibu dalam perayaan Imlek ini untuk minta dana, karena untuk membangun taman doa ini dibutuhkan dana yang luar biasa. Belum ada dan taman doa yang seperti ini di Indonesia, di dunia saya tidak tahu apa ada, rasanya belum ada ya taman doa ini. Biayanya tidak banyak, tapi juga cukup banyak untuk kami, sekitar 1,8 M. Modal orang Sukorejo berapa? Panitia Bulan Romanya ada 100 juta katanya. Oke, tidak apa-apa, jangan khawatir, nanti ada begitu banyak akan terkasih akan membantu. Apa ini saya yang terkasih dalam Kristus, maka tadi di depan itu ditanyakan ada brosur itu, ada 2 hal. Brosur yang pertama, kami tetap mengharapkan Bapak Ibu membantu juga panti asuhan yang ada Maniago, ada amplop putih di sini. Silahkan Bapak Ibu membagi ampau atau apa atau dana untuk anak-anak asrama. Yang amplop yang besar itu untuk taman doa keluarga kesayangan. Ya, tapi ini saya yang terkasih dalam Kristus. Lalu kaitannya apa dengan Imlek ini? Saya mau mengajak Bapak Ibu saya yang terkasih dalam Kristus, perayaan Imlek harus diingat bahwa ini bukan pertama-tama perayaan agama tertentu, tetapi ini adalah perayaan masyarakat Tionghoa yang bersukaria karena berkat Allah yang melimpah. Ada 3 peristiwa yang pantas direnungkan setiap kali merayakan Imlek. Tadi dalam pembukaan liturginya, tetapi makna dari Imlek yang pantas dirayakan pertama apa? Merayakan Imlek bagi orang Tionghoa adalah hari perayaan, masa perayaan syukur karena hidup di dalam limpahan rahmat, limpahan cinta. Maka setiap kali merayakan Imlek, warnanya adalah merah. Dengarnya, maka merah karena kegembiraan. Merah adalah tanda kegembiraan. Merah adalah warna darah semangat itu. Maka dirayakan peristiwa limpahan kasih itu dengan warna merah, dengan hiasan-hiasan berwarna merah sukacita. Imlek adalah perayaan rakyat, perayaan sukacita hidup di dalam kelimpahan kasih. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih dalam Kristus, kasih itu dimulai dari mana? Pasti dimulai dari keluarga. Seorang anak lahir belajar menerima kasih di dalam pertumbuhannya, di dalam keluarga dia akan belajar mengenal kasih, akhirnya juga akan berbagi kasih. Itu maka ada kaitannya antara perayaan Imlek dengan perayaan keluarga. Maka Bapak Ibu yang kedua, perayaan yang pantas dirayakan adalah tidak hanya perayaan kasih terima kasih, tetapi ini adalah juga perayaan keluarga. Di dalam setiap keluarga yang rukun, yang baik, pasti malam Imlek dirayakan bersama, betul kan? Di dalam keluarga itulah dirayakan pesta kegembiraan itu, peristiwa kasih itu. Kasih itu dirayakan karena kasih adalah yang kedua, kasih itu terberikan karunia. Karunia dari
orang Jawa diakui ini karya pasti dari Tuhan. Melalui siapa? Melalui leluhur. Maka di dalam Quran Imlek ada juga sembahyang untuk leluhur. Betul kan ya? Ada sembahyang untuk leluhur. Bukan ini jangan dianggap bodoh, tidak. Hendaknya orang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kasih, keberadaan, kehadiran kita melalui leluhur. Baik yang sudah meninggal ataupun juga bukan hanya leluhur yang meninggal, tetapi juga orang tua. Di dalam setiap perayaan Imlek, di dalam keluarga, upacara pertama adalah memberikan penghormatan kepada orang tua atau yang dituakan. Betul kan? Yang dituakan karena mengakui bahwa kasih itu adalah yang diberikan, yang dikaruniakan. Disitulah perayaan keluarga dimulai. Di dalam perayaan itu ada berbagai hal yang dirayakan karena tapi pelimpahan kasih itu. Maka bagi orang Tionghoa, kasih itu tidak sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol perayaan Imlek itu memakai simbol di sekitar kita, tidak jauh. Satu misalnya kita lihat ada jeruk, ini kan ya, jeans itu jeruk yang kuning, emas, itu sebuah syukur lihat betapa indahnya jeruk yang indah itu. Lalu memang dikaitkan semoga hidup ini seperti emas, terbagikan yang baik, gitu kan ya. Lalu juga ada apalagi ada telur yang lampu merah itu. Karena apa? Kasih juga terberikan melalui lampu. Lampunya nggak dinyalakan ya? Ya mungkin waktu dinyalakan. Kasih itu diberikan melalui juga sinar matahari, sinar penerangan, macam-macam hal itu. Kasih diberikan juga melalui apa? Melalui berbagai jenis makanan yang enak-enak. Pada waktu perayaan Imlek dimakanlah makanan-makanan yang enak-enak, tidak yang pahit-pahit, tetapi yang kalau boleh jangan dimakan keracunan. Kenapa? Hiyo adalah tradisi berdoa. Tidak hanya orang tua, tetapi sebetulnya hiyo adalah kemenyan. Betul kan? Kemenyan ini berasal dari siapa? Dari negara daerah mana? Dari daerah tropis. Di Indonesia, kemenyan masih dalam bentuk kotak-kotak. Bisa dibayangkan zaman dulu itu dinaikkan, dikarungi, dinaikkan kuda, naik kapal, macam-macam. Sampai di Eropa juga ini menyak itu sampai di Eropa sudah menjadi bubuk, betul? Maka di Eropa lalu upacaranya dengan wiro, karena pasar Arab dikasih kemenyan. Dan itu untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk orang yang sangat dihormati. Di dalam Injil ada juga para orang Majus dari timur membawa kemenyan. Betul? Nah, jadi itu ada di dalam kitab suci. Bagaimana dengan kemenyan ini sampai di Beijing, di Cina daratan? Betul kan ya? Nah, itu juga sama. Naikkan kuda, apa namanya, diduduki pedagangnya, di kapal, macam-macam, sampai sana juga kamu. Orang Tionghoa tidak mau susah-susah, ambil tahu panjang, direndam garam, terus dikasih lem, tadi itu kemenyan tadi dicampurkan di situ lalu menjadi hiu, sama saja. Jadi orang Katolik boleh pegang hiu, boleh, asal jangan. Nah, itu saya sering yang terkasih dalam Kristus. Apakah orang Tionghoa boleh punya altar di rumah? Saya sarankan tidak hanya boleh, tetapi wajib. Saya meminta umat di Sukoharjo sudah mulai itu. Hendaknya apa? Di setiap keluarga punya tempat yang dikhususkan untuk berdoa.
tempat yang dikhususkan untuk berdoa. Boleh meja altar kecil, boleh orang Tionghoa punya di tembok, gitu kan ya. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah kepada siapa kita berdoa? Betul? Kepada Tuhan Allah. Kita ada keluarga kudus, bisa di dalam altar itu, di atas altar itu ditaruh keluarga kudus, Tuhan, Yesus, salib, Bunda Maria, Santo Yusuf, lilin, lalu juga mau pasang hiu boleh nggak? Boleh, karena ini untuk Tuhan. Ada yang bertanya, Romo boleh nggak memberikan di situ makanan? Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Siapa yang setuju boleh? Kok hanya sedikit? Siapa yang tidak setuju? Juga sedikit diulangi. Siapa yang pilih nomor 1 setuju? Yang nomor 2 tidak setuju. Ini bukan pilihan para calon presiden. Yang golput berapa? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat sisi yang lain. Saya tidak mewajibkan untuk memakai buah ataupun bunga, tetapi kita harus melihat konteks budayanya. Orang Eropa selalu mengatakan say it with flower. Kalau kamu mengungkapkan kasih itu dengan bunga, nah orang Eropa itu tidak selalu dengan bunga, tetapi dengan makanan, tidak dengan bunga. Orang Tionghoa yang baru kenal satu dengan yang lain belum lama itu formal, ketemu di Hawa. Apa kabar? Betul kan ya? Selamat pagi, itu selamat pagi, selamat siang, selamat malam, itu formal banget. Tetapi kalau sudah kenal baik atau sudah seperti saudara, sudah seperti keluarga sendiri, pertanyaannya tidak ni hawa, masa engkau ketemu cucunya ni hawa? Lucu banget itu, emak ketemu anaknya ni hawa, jawaban bukan begitu pertanyaannya, bukan sapaannya tidak begitu, tetapi sapaannya akan sudah makan belum? Betul? Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih, ungkapan kasih bagi orang Tionghoa adalah makanan. Maka ketika di altar itu ada makanan, jangan kita langsung ngomong, wah ini ritual, ini menyembah setan berhala, gitu kan ya? Berdoa untuk orang tua, untuk leluhur, sudah makan belum? Betul? Betul kan ya? Silakan makan. Apakah betul dimakan? Itu urusan dia. Betul kan ya? Yang akhirnya yang makan siapa? Anak cucunya loh. Ya, yang intinya adalah makan bersama. Makan bersama. Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, perayaan Ekaristi bagi orang Tionghoa seharusnya bukan sesuatu yang asing. Saya sangat senang menjadi murid Tuhan Yesus karena apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan Nabi yang suka makan. Nanti dia di kitab suci, betul kan ya? Dia juga ingin dikenangkan dengan anak aku dengan makan bersama Ekaristi. Betul? Habis misa ini nanti makan bersama sudah disediakan, jangan khawatir. Imlek juga makan bersama, yang dimakan macam-macam, betul kan ya? Ada ikan. Kenapa ikan? Nian yoi. Semoga setiap tahun ada kelimpahan berkah. Dengan makan itu diharapkan ada kelimpahan berkah. Betul? Makan apa lagi? Kalau diingat nanti malah belajar di misalnya kelaparan. Oke, macam-macam. Bapak Ibu saya yang terkasih dalam Kristus, yang ketiga apa?
sekedar bersyukur, hidup di dalam terima kasih, di dalam kemurahan kasih Tuhan melalui berbagai hal, keluarga, melalui makanan, melalui minuman, melalui macam-macam hal itu. Tetapi orang tua juga menyadari bahwa dipanggil, diutus untuk berbagi kasih. Maka Bapak Ibu saudara yang berkasih dalam Kristus, setiap imlek pasti bagi-bagi angpau. Betul? Berbagi angpau, jangan orang berkali lalu sudah mulai menghitung. Aku tahun ini keluarkan berapa ya angpaunya, besok cuannya berapa. Itu bukan persoalan itu. Berbagi angpau adalah kita bersyukur, berterima kasih telah menerima berkat dari Tuhan, lalu aku mau membagikan kepada orang lain. Apakah hanya angpau? Juga tidak. Nanti juga dibagikan jeruk, bagikan kue keranjang dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, selalu saya akan mengingatkan untuk angpau. Ada yang sudah paham, ada yang belum. Angpau adalah untuk kebahagiaan. Angpau merah itu tanda kebahagiaan. Itu berbeda dengan kalau kematian, kesedihan, pakainya kartu putih, paypal, betul kan ya? Nah, di dalam angpau itu juga dimasukkan uang. Menerima angpau pertama-tama bukan persoalan banyaknya duit yang harus dihitung, tetapi apa? Jumlah lembaran. Iya. Kenapa itu simbol? Ketika Bapak Ibu menerima angpau atau memberi angpau, itu jangan pertama dihitung jumlahnya berapa, tetapi berapa lembarnya. Kenapa? Hendaknya genap. Karena mau mengungkapkan genaplah kebahagiaanmu, kebahagiaan kita. Maka memberikan angpau, di dalam angpau itu satu lembar 5.000 rupiah, itu tidak lebih baik dibandingkan dengan 2 lembar 2.000-an. Meskipun nampaknya 4.000, tapi 2 lembar 50, memberikan 50.000 2 lembar dibandingkan 100.000 1 lembar, lebih baik ya 50.000 2 lembar. Memberikan 2 lembar merah lebih baik daripada 1 lembar 50.000. Betul kan ya? Nah, setuju. Nah, Bapak Ibu nanti juga silakan Bapak Ibu kalau memberikan kebahagiaan Bapak Ibu ingin sungguh lengkap dan juga berbagi kebahagiaan untuk taman doa keluarga kesayangan Allah, masukkan lembaran genap ya, yang merah-merah maksudnya, supaya genaplah kebahagiaannya. 2 lembar, jangan 1, 2 lembar, 4 lembar, 10 lembar, 20 lembar, siap kami terima. Kami tidak akan hitung, tetapi hanya hitung lembarannya berapa. Kalau yang warnanya merah lebih baik daripada yang biru. Saya kira setuju ya teman. Begitu. Jadi kebahagiaan, bagi kebahagiaan, karena itulah kebahagiaan. Jangan terbalik. Seringkali terjadinya terbalik. Kita masukkan malah ganjil. Kalau untuk pekau memang harus ganjil. Ya, kartu putih itu diisi lembarannya ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa berapapun juga. Jangan memasukkan pekau lembarannya genap. Artinya genaplah kamu kesedihan kamu, mampuslah kamu. Nah,
lupa, betul kan ya? Untuk membawa kartu angkot. Padahal mau undangan yang di dalam dompet peklau karena amplop putih. Apa yang harus dilakukan? Ibu-ibu muda ambil saja lipstik merah atau ballpoint merah, kertas putih tadi seret aja dengan lipstik merah, itu sudah menampakkan ini adalah obat. Nah, suster-suster maka bawalah lipstik juga. Boleh. Bapak-bapak tidak usah, biasanya ibu-ibu romo boleh bawa lipstik, tapi jangan dikejar nanti terlalu aneh romonya bawa lipstik. Jadi menunjukkan kegembiraan itu. Tetapi kebahagiaan Imlek adalah perayaan keluarga. Kalau kita bersama-sama membangun keluarga kesayangan Allah menjadi keluarga yang sungguh dicintai Allah, itu adalah kebahagiaan bersama, dan kita ingin menandai itu dengan sungguh-sungguh. Ini bukan program 1-2 hari, ini menjadi terus-menerus. Kita pantas berterima kasih ada romo-romo MSF. Kita masih akan meminta kesediaan romo MSF, romo Tri dan teman-teman juga untuk membantu. Tidak hanya di sini, tetapi dimanapun juga membangun keluarga kesayangan Allah seperti apa. Nah, itu saudara yang terkasih dalam Kristus. Baik, untuk sebelum menutup ini, bagaimana berterima kasih? Ini juga pantas diucapkan. Saya sangat berterima kasih boleh pada sore hari ini bersama-sama merayakan Imlek ini. Berterima kasih juga Bapak Ibu mau membantu tadi, memberikan angpau banyak-banyak tadi kepada kami. Nah, berterima kasih. Seringkali saya merasa geli kalau ketemu orang ngomong terima kasih sembarangan. Nah, memang di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali tidak memperhatikan apa itu. Orang ngomong, "Cik, kamu saya," dia ngerti, masih ingat apa itu? Atau "Oh, kamu saya," kamu saya kok sambil melaku jalan ke sana kemari lari, itu pasti dia tidak tahu artinya kamu saya. Orang tua akan mengatakan sama dari Yesus, terima kasih. Tetapi lebih halus lagi ngomongnya apa? Kasih. Kasih. Apa bedanya kasih dengan CC? CC itu terima kasih. Kasih artinya kan itu terlebih hati. Dari kedalaman hati saya mengucapkan terima kasih. Maka ketika berterima kasih, kasih sebaiknya juga dengan sedikit hormat dan mendukung kasih. Atau seringkali dalam bisa bahkan memakai kata kangen, artinya matur nuwun saking telenging mana kula ngaturaken matur nuwun. Kasih kangen. Nah, dalam bahasa Jogja lalu bunyinya kamsia. Jadi ketika Bapak Ibu saudara-saudara itu ngomong kamsia, itu jangan sambil sembarangan. Kamsia ya, tidak tahu artinya. Bisa terima kasih, syukur Ekaristi. Kalau kita pada malam hari ini merayakan Ekaristi Imlek, itu sudah seharusnya. Jadi sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir apakah kebudayaan Tionghoa itu sangat cocok dengan tradisi iman Kristiani. Ada relasi yang sangat dalam. Kalau kita paham, kalau kita sungguh-sungguh mengerti, tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi takut, tidak perlu menjadi gelisah. Ada nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah hanya di dalam tradisi orang Jawa, di dalam tradisi kebudayaan lain juga banyak. Ya, kita harus saling menghargai, saling sungguh berbagi kebahagiaan itu kasihnya. Tepatlah ajakan dari Uskupan Agung Semarang, kita ingin mewujudkan peradaban kasih. Peradaban kasih bukan sesuatu yang jauh,
Dan dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Mari kita jadikan keluarga kita keluarga besaran Allah. Rayakan Imlek, rayakan Syabat, kita bersyukur atas kasih. Kita disadarkan bahwa luhur dan mulianya indahnya hidup di dalam kasih, di dalam keluarga, di dalam kebersamaan dengan teman-teman, berbagi kasih kepada siapapun